Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Bapak Hilman Yusra, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 1, saya Nur Padilla Dini, A1, B1, 231, 10. Saya Dea Yosa Jumita, NIM A1, B1, 23, 11, 2. Saya Aulia Bertinda dengan NIM A1, B1, 23, 114. Saya Salmilawati dengan NIM A1, B1, 23, 128. Saya Adisatu Soliha dengan NIM A1, B1, 23, 142. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Multikulturalisme di Indonesia. Tahu nggak sih bahwa pada abad 21 adalah abad yang menjadi saksi bahwa Indonesia didatangkan oleh beberapa kelompok intelektual dan pergerakan sosial yang dipimpin oleh beragam kelompok. Di antaranya adalah penduduk asli, minoritas-minoritas, kemudian pendatang baru, pendatang lama, kelompok-kelompok dari feminis, serta lesbi, homo, bahkan partai hijau. Beberapa kelompok ingin diakui keberadaannya oleh masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi serta diperlakukan adil. Nah, hal tersebutlah atau pandangan tersebutlah yang disebut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme inilah yang memiliki banyak sekali pengertian. Namun, salah satu pengertiannya yaitu adalah menekan penghargaan terhadap keanekaragaman baik dari kebiasaan atau budaya-budaya yang dominan. Nah, manfaat dari pandangan multikulturalisme ini yaitu dapat mengetahui kita bagaimana sih struktur sosial untuk menciptakan dan menjaga budaya-budaya yang ada di masyarakat. Apa sih yang menyebabkan munculnya multikulturalisme? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Kim Hee-chan telah mengemukakan bahwa ada dua aspek yang menyebabkan munculnya multikulturalisme, yaitu pertama, adanya migrasi yang masuk ke daerah lain, dan yang kedua, adanya rasa bangga terhadap minoritas. Pada dasarnya, semua bangsa bersifat multikulturalisme. Kenapa? Karena multikultural tersebutlah yang akan memberikan nilai tambahan pada bangsa tersebut. Sebagaimana bangsa Indonesia yang beraneka ragam baik agama, ras, suku, dan etnis yang telah menjadi karakteristik tersendiri. Model multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis. Bentuk ini berdasar kepada kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok budaya dan menjalankan hidup secara mandiri. Interaksi dalam bentuk multikulturalisme ini sangat minim. Contoh dari bentuk multikulturalisme isolasionis ini di Indonesia adalah apa yang terjadi pada kelompok masyarakat Sani. Mereka menerima keragaman budaya yang ada namun tetap hidup dengan mempertahankan budaya secara masing-masing. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Multikulturalisme akomodatif adalah bentuk masyarakat plural yang mempunyai kebudayaan dominan yang kemudian membentuk adanya penyesuaian serta akomodasi untuk kebutuhan kultural kaum yang lebih sedikit. 3. Multikulturalisme kritikal. Multikulturalisme kritikal merupakan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok kultural yang tidak terlalu fokus pada kehidupan kultural atau dari bentuk multikulturalisme ini di Indonesia tercermin pada keberadaan perantau di Jakarta yang berasal dari Madura. Dampak positif multikulturalisme di negara Indonesia. Adanya akulturasi budaya antar negara, timbulnya kebudayaan baru akibat akulturasi budaya dan kerjasama antar negara yang lainnya. Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara tetangga. Misalnya, sama-sama merupakan negara yang sedang berkembang.
dan sama-sama sedang mengalami masalah ledakan penduduk dan adanya kontak sosial antar negara seperti adanya negara ASEAN dan lain-lainnya. Perubahan dan perkembangan yang begitu cepat, tiba-tiba, dan mewujudkan dalam arus globalisasi menurut masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya untuk memiliki karakter budaya yang kuat. Bila masyarakat tidak memiliki karakter budaya yang kuat, maka akan menyebabkan tergerus dan terdegradasinya kehidupan masyarakat dalam segala bidang kehidupannya. Salah satu yang bisa diandalkan untuk bisa memberi penguatan terhadap karakter budaya adalah dengan mengeksplorasi kembali nilai-nilai budaya melalui paradigma pendidikan. Untuk itu, pendidikan multikultural di Indonesia perlu direspon untuk menjaga